Ya Akhirnya, ampun, tadi aku udah kayaknya ada panik. Aku no udah no. panik loh. Aku nggak bisa loh, aku gaptek nih masalahnya. Aduh, Iya, tadi kayaknya ada masalah jaringan atau gimana? untunglah sudah menyambung. Aduh, seneng banget loh aku bisa Oke. collab sama orang famous kayak gini nih. Teman-teman aku banyak yang seneng banget loh bisa ngajak dokter collab bakal ngomongin hal yang penting banget nih. Penting banget. Salah loh, bukan Apa tuh? bukan Dokter Elsina yang ngajak, kan saya ngajak kan ya. Oh iya Yuk betul kita betul live betul. bareng gitu ya. Oh iya bener bener bener. Ih, seneng banget loh aku bener deh. Happy banget deh. Oke, ini ada beberapa pasien aku yang baru aja melahirkan. Mungkin mereka mengalami hal yang sama nih yang mau kita omongin malam ini, Mm, mm, Dok. mm, mm. Menarik, menarik Ya. dok. Oke. Mungkin kita Kita mulai aja dari bahas dok. sekarang ya. Ini udah banyak-banyak nih yang Ayo baru yuk. melahirkan nih, ya. Bener-bener bener. Ya, Mm, selamat mm, malam mm. ya buat teman-teman semua ya. Selamat bergabung. Makasih banget udah mau gabung di G-Live malam ini. Saat ini saya mau ngobrol-ngobrol santai sama Dokter Jimmy. Ini psikiater yang, aduh, sering banget dipanggil dan pengetahuannya luas banget. Beliau praktek di Siloam Hospital Bogor bareng sama saya. Ya, Iya, bareng sama Dok. Dokter Elsina. Kita mau Heeh. ngomong nih masalah apa? Depresi pasca melahirkan ya, depresi Mm, mm, postpartum. mm. Mungkin orang taunya baby blues gitu ya. Dan Iya, iya, iya. jadi walaupun satu apa hampir sama sebenarnya baby blues sama depresi pasca melahirkan itu sebenarnya bedanya apa sih, Dok? Mm, mm. Ini menarik sih dok, karena Hmm. baby blues itu kan istilah yang sangat uh, umum sekali ya. Kita bahkan menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan biasa Hmm. saja ya. Hmm. Oh, ya, ada ibu lagi kena baby blues gitu. Terus Hmm. seakan-akan itu menjadi sinonim pada depresi pasca melahirkan. Em, ini jadi masalah karena ketika kita menyamakan depresi, jadi kesannya seperti baby blues saja. Hmm. Sebaliknya juga baby blues bisa dianggap relatif tidak normal jika dirasakan. Karena kadang-kadang ada ibu yang datang gitu terus ngerasa, dok, saya ngerasa bersalah. Harusnya ibu-ibu kan habis melahirkan senang, Betul. bahagia Hmm. gitu. Hmm. Kok saya enggak, kok saya Hmm. sedih. Ya Hmm. nggak terjadi apa-apa sih, ya Hmm. aktivitas tetap lancar sih. Cuman saya sedih, saya ngerasa Hmm. bersalah. Nggak kayak Hmm. ibu-ibu lain di Instagram, katanya gitu dok. Betul ya, yang memposting kondisi bahagia gitu ya. Melihat itu dia makin Pada tertekan ya. betul, yang tadinya Mhm. baby blues biasa malah jadi baby blues plus tertekan gara-gara ngelihat postingan Instagram. Nah, Betul. ini bedanya ibu-ibu atau mungkin teman-teman jomblo yang baru nonton. Saya Hmm. sarankan jomblo-jomblo juga harus nonton walaupun belum nikah ya. Betul Baby persiapan ya blues, dok. persiapan kalau enggak kita nggak tahu, laki-laki perempuan nonton. Ntar kalau Iya laki-laki betul. ngerasa ini ibunya istri saya drama nih, cuma caper Mhm. misalnya. Padahal Betul. nggak tahu itu ternyata baby blues atau depresi pasca melahirkan. Ini bedanya. Hmm. Baby blues itu terjadi di hampir seluruh ibu melahirkan, kurang lebih 85%. Itu artinya, Tinggi ya. ah, Mhm. ah, ah. artinya kalau Mhm. kamu melahirkan dan tidak mengalami masalah emosional, justru kamu minoritas. Cuma Oh ya ya. 15% ya, yang Mhm. emosinya tidak berubah. Cuman, nah Hmm. ini keuntungannya. Keuntungannya baby blues itu ringan dan sementara. Jadi dia nggak Ya ya. ganggu dan dia Mhm. sementara, dia akan hilang sendiri dalam Oke oke. waktu dua Mhm. minggu ke belakang itu. Jadi habis melahirkan perasaannya nggak enak, nggak nyaman. 2 minggu itu perlahan dia akan membaik, akan Betul rasanya lebih betul. enak, rasanya lebih nyaman. Enggak dok, habis itu lebih nyaman sih, cuman nggak hilang. Iya iya, siapa yang perasaannya terus menerus bisa bahagia padahal tengah malam nyusuin gitu misalnya ya, itu kan butuh Capek dan effort, lelah ya. Mhm. capek. Betul, betul, memang ada perubahan, betul rasanya capek, tapi ini sesuatu yang bisa dihandle. Kita mampu Mhm. kontrol gitu. Perilaku kita masih masih cenderung oke lah, on the track. Yang bermasalah kalau kita sampai ke perilakunya tidak dapat di contain lagi, nggak bisa dikendalikan lagi, Mhm. nggak bisa diatur lagi. Itu baru mungkin kita masuk ke depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan itu kondisi yang lebih berat daripada baby blues. Jadi bukan Mhm. sadness ya, lebih ke inability to feel happiness. Nggak mampu Oh, lagi oke oke. merasakan happy, nggak mampu lagi merasakan hidup yang fulfill, penuh. Mhm. Mungkin dalam Mhm. bahasa orang Indonesia, ini bahasa orang Indonesia, tadi kan bahasanya aneh Mhm. banget, itu bahasa textbook. Mhm. Bahasa orang Mhm. Indonesianya mungkin, saya nggak bisa lagi
saya nggak bersyukur punya anak, saya nggak bisa seneng punya anak, Oke. saya nggak bisa ngerasain diri saya lagi, saya seperti berbeda. Itu mungkin bahasa-bahasa yang sehari-hari kita gunakan eh, ketika mulai mengalami depresi pasca melahirkan. Dan bedanya dengan baby blues, dia seiring dengan waktu itu nggak membaik, mungkin bahkan sebaliknya, mungkin Semakin bisa memburuk ya. memburuk kalau Oke. tidak ditangani loh ya, kalau tidak Nah, ditangani. Nah, sebenarnya memang ini ya Pak, kita ngedeteksinya itu harus bagus ya. Memang sebenarnya harus saya aja sebagai objin kadang-kadang merasa gagal mendeteksi depresi pasca melahirkan gitu ya. Tapi mungkin orang-orang terdekat seperti suami atau mungkin orang tua itu bisa ngebantu gitu ya untuk mendeteksi bahwa anak saya ini mungkin ada perubahan gitu. Bukan sekedar karena ada perubahan hormon karena postpartum blues, tapi ada yang lebih berat gitu ya. Harusnya mungkin seperti itu ya, Dok ya. Iya Dok. Dan mungkin ini yang ini menurut saya aspek budaya sih. Ada sesuatu yang berbeda ketika orang-orang dengan budaya timur itu ngalamin depresi pasca melahirkan. Ada asumsi seperti ibu harus kuat begitu dalam tanda kutip. Oh ya berat. Atau ada asumsi gitu kan. Harusnya nggak boleh sedih gitu ya. Harusnya nggak boleh sedih gitu ya. Harusnya seneng, ibu tuh harus kuat. Lihat tuh yang lain udah pengen banget punya anak, kamu harusnya seneng punya anak gitu. Ada asumsi-asumsi yang demikian sehingga ketika, makanya jomblo-jomblo harus nonton ya. Sehingga ketika ibu menyampaikan perasaan, keluhannya, seakan-akan jadinya nggak boleh. Nah, ketika ini berulang, depresi yang tadinya harusnya ditampilkan menjadi nggak keluar. Nah, keluarga juga akhirnya nggak tahu. Keluarga akhirnya ceritanya, ini tiba-tiba dok depresi. Padahal ketika ditanya ke pasiennya, nggak dok, udah lama. Loh ini yang bener betul sekali, betul saya. Saya sering sekali mengalami seperti ini. Jadi ibunya bercerita, suami bilang ini baru-baru aja. Padahal kalau kita lihat perjalanan penyakitnya nggak mungkin ya, depresi pasca melahirkan tiba-tiba seperti itu ya dok ya. Nggak mungkin dok, nggak mungkin. Iya. Kalau itu terjadi tiba-tiba, ya misalnya 2 minggu setelah melahirkan, itu bisa tiba-tiba, misalnya jadi 2 minggu setelah melahirkan dia masih merasa, tapi biasanya kan orang nggak 2 minggu pasca melahirkan terus datang ke psikiater kontrol atau keluarganya sadar kalau ini depresi, kan biasanya nggak secepat itu, biasanya berbulan-bulan, biasanya kan nggak mungkin tiba-tiba. Betul. Sampai ada orang yang mengalami depresi itu mungkin saya sebagai dokter objin ya merasa sulit membedakannya karena gejalanya hampir mirip ya dok ya. Kalau misalnya dokter bilang cepet capek, nggak ada energi, kayaknya nggak bahagia, atau karena mungkin nggak bahagia karena nggak tidur semalaman gitu kan ya. Nah mungkin gimana gitu dok, maksudnya lebih ngebedain ini ke arah depresi sama karena ini perubahan normal aja gitu, karena habis melahirkan capek gitu, kurang tidur tuh gimana tuh dok kira-kira? Saya sepakat ini dok, ini tuh sesuatu yang susah banget memang bedainnya ya, karena nggak usah ibu pasca melahirkan yang memang energinya sudah habis karena energinya memang like literally habis begitu ya. Buat bayinya ya. Itu kan capek banget. Kita biasa aja sehat kurang tidur itu paginya mau happy susah. Jadi gimana dok bedainnya? Ini pertanyaan yang sangat ini sebenarnya sangat menarik. Emosi kita itu fluctuating dok. Jadi comes and go, hadir dan pergi, dan emosi itu emang sifatnya begitu. Salah satu sifat khas dari emosi adalah sifatnya yang sementara, datang dan pergi. Berbeda dengan kondisi emosional normal yang manusia tuh berwarna. Capek sih, cuma masih ada warna lainnya. Anaknya senyum, saya masih bisa balas senyum gitu. Masih ada warna lainnya. Capek betul. Cuma tapi happy gitu ya. Ya, ada happy-nya. Ada warna lainnya, ada capek, tapi ada warm, hangat gitu. Ada. Kalau di depresi ini hilang, ini nggak ada. Dok, tapi saya bersyukur. Nah, ini menariknya. Orang depresi pasca persalinan kalau kita evaluate, sebenarnya dia mampu bersyukur, dok. Jadi dia bisa sekali merasakan perasaan syukur, tapi nggak bisa ngerasain happy. Jadi ini dua emosi yang berbeda. Kalau kita kan mikirnya dia nggak bersyukur makanya nggak happy. Enggak, syukur tetap bisa dirasakan, tapi nggak bisa happy. Nggak muncul aja gitu rasanya. Logikanya kalau orang sehat, saya bersyukur. Saya bersyukur apa? Saya beli buku baru dok, bagus banget. Nah, apa contoh
Oh, contoh doang, aja ya. contoh Oke, doang. oke, oke. Oh, Saya oke, beli ha. buku baru di atas ini dan itu Mhm, bagus banget. Saya seneng, saya bersyukur. mhm, Itu mhm, kesannya linear ya, bersyukur mhm, dan senang gitu. mhm. Padahal enggak. Itu dua emosi yang berbeda. Gratitude Oke. sama happiness itu dua emosi yang Minus. berbeda. Oh. Sehingga ibu ibu dengan depresi pasca persalinan bisa saja merasakan gratitude tapi inability to feel happiness nggak bisa aja, Oh, harus nggak. dibedain gitu ya, Dok ya? Harus dibedain Hmm. apa Hmm, warna hmm, yang muncul. Nah ini kebetulan teman saya Mas Putra, ini dia psikolog, hmm, dia bercerita semua pengalaman tuh kayak cuaca, emosi tuh kayak hmm, cuaca. hmm. Jadi anggaplah mungkin depresi itu kayak musim hujan, terus Hmm. hujannya sendiri itu emosi. Kalau Oke, misalnya ha, kita ha. bicara musim hujan, itu kan rata-rata setiap hari hujan ya dok ya. Tapi Hmm, hmm, hmm. sesekali ada panas. Nah itu normal. Hmm. Oke, oke, Artinya oke. sesekali kita akan happy, sesekali Hmm. akan cerah, sesekali Itu akan normal. itu normal. Hmm. Walaupun secara keseluruhan mungkin kok banyakan capeknya, banyakan energi habisnya, iya dong kan Hmm. begadang. Tapi ada Oke. warna lainnya. Kecuali tiap hari 24 jam, 7 hari seminggu, warnanya mirip. Down, Oh, oke, oke. sedih, energi Oke. habis, nggak ada warna lainnya. Atau Oh. arahnya terus-menerus ke sana. Makin hari kok makin perasaannya makin aneh ya. Oh, oh, oke, oke. Makin loss of control. Nah itu tuh, kita harus Ini, waspada kalau udah begitu. ini yang paling bisa ngerasain orang terdekat ya, Dok, sebenarnya ya. Harusnya yang bisa Sebenarnya deteksi orang terdekat ya. Sebenarnya iya dok. Hmm, hmm, Sia- hmm. Cuman orang terdekatnya nggak boleh deny juga, nggak boleh. Nah, itu dia, Dok. Kadang-kadang orang terdekat tuh malah bikin, ini mungkin karena capek, seperti yang Iya kita iya lihat. iya. Hmm. Mm-mm. Ya, mungkin dengan ini mungkin mereka jadi lebih sadar ya, Dok ya, dengan banyak mencari pengetahuan, bisa lebih tahu Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Ya, ya. Dok, sebenarnya untuk depresi pasca melahirkan itu ada nggak sih faktor resikonya orang ini lebih mudah kena depresi, yang ini enggak gitu habis melahirkan? Ada nggak yang mungkin lebih meningkatkan resiko gitu pada orang-orang tertentu? Mm-mm. Kita kita mau ceritanya soal resiko yang nggak bisa dikendalikan ke yang dikendalikan ya dok. Saya mau Kita cerita satu-satu dari ya. yang resiko yang nggak bisa dikendalikan. Hmm. Resiko yang nggak bisa dikendalikan ini tujuannya untuk dikenali di depan supaya kita bisa aware duluan ketika dia datang. Oke. Contoh resiko yang di luar kendali itu faktor genetics. Misalnya Oh, oke. ibunya ibu atau bapaknya ibu satu generasi di Oh. atasnya itu pernah mengalami gangguan mood, entah itu bipolar Oh. disorder atau depression disorder. Kemungkinan kita ngalamin depresi juga pas melahirkan itu naik Lebih sekitar besar ya. 50%. Wah, Iya, cukup besar ya. separohnya. Besar dong. Jadi Hmm. resikonya serius ini kalau kita punya orang tua yang punya gangguan mood. Tapi bisa dicegah nggak dok? Bisa dikenali duluan. Ketika Betul, dikenali betul. duluan, artinya treatmentnya kan lebih gampang ya. Iya, Ketimbang iya, iya. ketimbang kita deny enggak jebol gitu itu Ya. lebih repot. Faktor yang nggak bisa dikendalikan lagi, kita punya riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Itu kan tadi yang di Hmm. atas. Kalau kita Ya. dulu Diri kita sendiri ya. diri kita sendiri dulu pernah Mm-mm. mengalami gangguan jiwa, itu juga punya resiko untuk postpartum depression, termasuk dalam kehamilan atau persalinan sebelumnya. Kita ngalamin postpartum depression, resiko saat ini mengalami postpartum depression itu ada. Pasti nggak? Nggak pasti. Nggak ada yang tahu. Itu namanya resiko. Betul. Cuman resikonya perlu diadres sama diselesaikan sedini mungkin. Nah, bagian ini nggak bisa dikendaliin dok, nggak enak. Ya. Oke, kita ngomongin yang bisa dikendaliin. Ada yang bisa dikendalikan ya, Dok ya? Ada yang bisa faktor dikendalikan resikonya. dok. Dari tadi yang kita omongin dok masalahnya. Cuman ngendalinnya juga susah. Ini faktor psikososial. Apa tuh, Dok? Apa tuh, Dok? Psikososial. Oh, psikososial ya. Psikososial itu faktor psikologis, yaitu secara personal, proses pikir, perasaan, dan sosial. Dukungan keluarga, dalam hal ini mertua atau Betul. orang tua, dan suami. Ya, betul, Yes. betul. Ini saya mau nyindir kaum laki-laki. Suami itu sering seneng buatnya, males rawatnya ya. Untuk ngaku ya, Dok. Untuk ngaku. Bener banget Ngaku, ini Dok. kejadian. Ya, Ngaku. betul, Dok. Ya. Buatnya semangat. Istri hamil bangga, woi laki-laki bisa ngehamilin. Betul. Begitu keluar dirawat ya tidur. Nah, Istrinya yang bangun. didengerin tuh ya untuk laki-laki ya, meningkatkan faktor resiko terjadinya depresi ya. Meningkatkan faktor resiko karena lagi-lagi Nggak itu bantuin ya. nggak bantuin, dan itu dalam fase yang berat loh. Iya, Jadi, betul. suami yang enggak melahirkan aja kamu begadang terus tiap hari kayak gitu, itu nggak enak banget rasanya.
Bayangin istrimu begadang dari malam pagi tiap 2-3 jam bangun nyusuin. Come on, itu capek banget. Iya, iya, betul, betul. Ayo, laki-laki. Andai semua laki-laki ya Dokter Jimmy nih ya, pemahamannya ngerti. Cuma belum tentu ya Dok, pemahaman ngerti nanti pelaksanaannya seperti itu ya, betul ya? Belum tentu dok. Pemahaman Iya, dan betul. pelaksanaan harus dilatih secara berbeda memang. Oh iya, iya. Cocok nih masalah mertua. Kalau masalah sosial media cukup berperan nggak Dok? Sosial media terhadap terjadinya depresi pasca melahirkan Dok? Ini era sosial media kan era Iya startnya, dok. Dok. Dulu kita belum ada nih yang kayak gini-gini nih. Dulu nggak ada tuh cerita kayaknya pas saya koas gitu, nggak ada cerita ibu-ibu saya ngerasa down, saya ngerasa sedih karena saya nggak seneng pas melahirkan, nggak kayak ibu-ibu di postingan feed influencer favorit dia Ya betul. seneng gitu kan, nggak ada ya di masa itu kayaknya nggak ada. Nggak ada Dulu betul. Nggak ada. Ini stacking emotion namanya. Jadi ada emosi yang udah jelek, kita tambahin lagi sama emosi yang jelek. Emosi jelek yang pertama adalah saya merasa tidak bahagia ketika punya bayi, begitu ya. Anggaplah entah baby blues atau depression. Terus saya stacking lagi dengan merasa bersalah. Lah ini dua loh jadi ya. Oh, Ada jadi double perasaan ya. sedih dan perasaan bersalah, dan keduanya saling menguatkan satu sama lain. Tuh kan aku emang nggak pantas. Tuh kan Tuh. sosial media dalam masa kayak gini itu bisa berbahaya. So feel free to unfollow someone, termasuk mungkin bahkan itu teman, kalau kita lagi dalam fase yang berat. Ya. Kita lagi ngerasa down, terus tiba-tiba ngelihat yang lain kok laginya happy, bayinya baik, sehat gitu ya. Jadi makin down ya. Betul. Itu bagus dok. Atau mungkin yang buat ibu-ibu yang bayinya tidak sehat begitu, atau tidak sempurna begitu dalam tanda kutip ya. Karena saya percaya sebenarnya semua bayi sempurna, spesial, semua kelahiran manusia itu sempurna. Saya percaya itu. Cuman image masyarakat yang menjadikan kita kayak gitu. Jadi kalau pas bandingin, kok bayi gue begini, bayi orang enggak, makin depres ya. Makin nggak jadi itu perasaannya, udah sedih karena realita ditambah perasaan membandingkan. Kan comparing ya. Harusnya di-unfollow aja yang bikin sedih gitu ya. Di-unfollow dulu. Oh iya benar. Ditata dulu hatinya sampai siap. Ya nggak usah ngebanding-bandingin ya dok ya. Nggak usah. Nanti kalau udah siap follow lagi kan nggak apa-apa. Itu influencer favorit saya dok. Ya nggak apa-apa, unfollow dulu, follow lagi, nggak ada yang masalah. Influencermu tidak akan kekurangan apa-apa, tenang aja. Betul. Apalagi ngelihat ASI, breastfeeding juga ya dok. Itu kan masalah. Ini saya lihat sih mereka ngebandingin ASI, itu bikin dia sedih, makin ASInya berkurang gitu ya. Itu sebenarnya masuk ke depresi ya. Iya. Itu stacking emotion lagi dok. Perasaan membandingkan terus ngebuat ini jadi stres baru, ASI-nya makin kurang, ASI yang kurang bikin dia makin stres lagi. Kapan selesainya? Ayo, ini muter-muter doang nih. Benar. Saya sering banget tuh dipraktekkan mereka mengeluhkan hal seperti itu karena ujung-ujungnya adalah membandingkan dengan orang lain yang terutama yang dia lihat gitu kan ya. Itu sangat menekan. Nah, lagi-lagi dok, misalnya kita tidak melakukan terapi gitu, maksudnya kita tidak deteksi di awal, terus kan biasanya kita biarkan gitu. Kalau tadi masalah postpartum baby blues kan biasanya bisa sembuh sendiri ya. Tapi kalau dia kita biarkan ada masalah nggak dok? Atau bisa berakibat yang lebih fatal gitu atau gimana dok? Teman-teman, mulai dari dengerin saya ngomong ini nggak boleh dipotong, nggak boleh live ya, nggak boleh. Jadi kalau dipotong bahaya nih penjelasannya. Oke. Gimana tuh? 147 awas ada yang live. Nanti dulu. Nanti kalau habis selesai penjelasan ini mau keluar balik lagi nggak apa-apa. Emosi penting ya? Itu penting dok. Penting dan bahaya kalau dipotong. Emosi itu sebenarnya adalah respon alamiah manusia menghadapi situasi eksternal. Jadi misal saya keluar nih dari Siloam Bogor, itu kan rame banget ya dok ya. Mau ke sebelah maupun ke seberang ke kebun raya itu kan rame banget. Ketika saya mau nyebrang akan ada emosi yang muncul, takut misalnya. Kalau kita nggak sadari emosi ini, kita bisa bereaksi terhadapnya dengan cara yang tidak tepat. Misalnya saking takutnya saya mau nyebrang, saya lari gitu. Wow, malah meningkatkan kemungkinan ditabrak. Atau saking takutnya, lalu saya diam, nggak bergerak kemana-mana. Itu juga meningkatkan resiko, yaitu saya nggak nyampe-nyampe. Mau pulang jam berapa kalau gini terus begitu ya? Emosi yang hadir pada saat ibu pasca melahirkan, itu selain faktor biologis, faktor biologis iya, tapi saya lagi nggak ngomongin itu, ini juga faktor emosi. Ada sesuatu yang terjadi di dunia eksternal dan sehingga perasaan itu muncul untuk dipenuhi kebutuhannya.
Kalau takut nyebrang tadi, yang perlu dipenuhi kebutuhannya adalah rasa aman individu supaya saya nyampe ke seberang dan saya tetap hidup begitu ya. Tujuannya nyampe, keselamatannya nyampe. Emosi yang hadir pada saat baby blues itu juga bisa dipahami dengan cara yang demikian. Dia hadir untuk tujuan tertentu. Nah, tapi apa nih tujuannya? Misalnya sedih gitu. Jangan-jangan sedih ini adalah usaha untuk meminta pertolongan karena let's say di primata gitu dok, di primata, nggak usah di manusia. Di primata itu di primata itu proses pengasuhan bayi itu nggak dilakukan sendirian saja oleh ibunya, tapi bersama-sama. Jadi kalau kita pernah dengar istilah it takes a village to raise a baby, itu betulan. Di primata dilakukan seperti itu. Nah, manusia perlu belajar dari kera. Sorry, kita tidak lagi bersikap manusiawi dan malah ibu melahirkan ya udah dia ngurus, itu tanggung jawab ibu. Padahal, kera yang katanya nggak punya pikiran itu, kera aja ngerawatnya sama-sama. Artinya dia tahu mengasuh bayi itu energinya nggak boleh sendiri, energinya butuh lebih. Sehingga jangan-jangan baby blues ini selain faktor biologis, of course itu faktor biologis, juga adalah usaha manusia untuk dipenuhi kebutuhan emosionalnya, untuk dipenuhi bantuan, untuk dipenuhi pengertian, bukan malah dibebankan tanggung jawab yang semestinya itu tanggung jawab bersama. Emosi itu fungsinya itu. Tapi kalau didiamkan itu lebih mirip saya mendiamkan emosi saya waktu nyebrang, dok. Saya takut, terus saya diam aja gitu. Ya kelihatannya sih biasa aja, cuman nggak nyampe-nyampe. Sama baby blues didiamkan aja, tapi nggak diusahakan dipenuhi kebutuhan emosionalnya ya. Nggak nyampe-nyampe, ya ibunya tetap capek, ya ibunya tetap sedih, ya nggak nyampe karena bahasa emosinya tidak dipenuhi. Wah, menarik ya bicara sama dokter Jimmy tuh ya. Pantesan orang bisa ngomong berjam-jam ya, karena bahasanya tinggi tapi kita jadi ngerti gitu ya. Kenapa harus diterapi gitu ya dok ya? Secara filosofi ya, benar betul-betul dok. Sebenarnya gini, kalau saya sendiri ya, saya sudah mendeteksi selama pasien habis melahirkan, memang rata-rata betul, 70% betul. Mereka mengalami postpartum blues yang memang ringan. Tapi saya beberapa kali mendeteksi yang memang dia tuh udah masuk ke kategori depresi pasca melahirkan gitu yang cukup berat. Nah, tapi memang cukup sulit ya mengedukasi mereka untuk mendapatkan saran terapi ahli gitu. Misalnya pergi ke psikolog atau ke psikiater. Mereka biasanya malah nggak datang gitu, dok. Sebenarnya gimana ya? Lebih memotivasi atau gimana supaya mereka lebih peduli gitu ini masalah serius loh gitu. Nah, itu dok. Kita suka mengesampingkan masalah perasaan seakan itu nggak serius, seakan ibunya yang nggak, itu terlalu lemah aja, harusnya lebih bersyukur. Saya bukan mengatakan bersyukur itu buruk loh ya teman-teman, enggak, bersyukur itu baik, bersyukurnya baik. Cuma kalau kita sedang meletakkan postpartum depression seakan itu kurang bersyukur, itu salah sasaran aja, nggak tepat. Nah, bagaimana kita mungkin ada teman-teman yang di sini keluarganya atau koleganya atau kenalannya atau jomblo-jomblo yang mau menyimpan informasi seandainya nanti saya memiliki istri atau saya perempuan, mungkin saya yang mengalami postpartum depression, bagaimana menanggulangi barrier budaya ini. Kok rasanya enggan ya ke psikiater atau psikolog ya? Kok rasanya apakah saya cukup berat? Apakah jangan-jangan ini cuma perasaan saya aja? Karena barriernya cukup banyak dok, mulai dari keraguan apakah memang kondisi saya berat, atau jangan-jangan ini saya yang terlalu lemah, sampai barriernya ke masalah yang tadi, bersyukur, atau saya yang kurang beriman dan beribadah, atau mulai sampai barrier dari keluarga. Itu cuma kamu, this is only your head, gitu. Misalnya itu bahasa Inggris sih. Sorry, kita nggak akan melakukan this is only in your head kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kamu jangan baper. Aja ya. Jangan ini baper, perasaan ya. aja. Perasaan aja. Tapi perasaan masalah stigma juga bisa ya dok ya. Jadi kan kayaknya kalau ke psikiater tuh kayaknya kayak orang ini ya, karena kutip ini nggak bener gitu. Padahal kan sebenarnya itu seperti ke dokter lainnya gitu ya. Sama seperti penyakit lainnya ya. Sama seperti penyakit lainnya, betul. Betul ya. Sebenarnya kalau nanti dokter misalnya ada pasien dengan depresi pasca melahirkan, sebenarnya diterapinya seperti apa dok? Secara singkat aja dok. Mereka dilakukan apa gitu nanti? Nah ini teman-teman, saya akan bedakan depresi ringan sedang berat ya.
biar teman-teman datang pas ringan. Jangan Depresi sampai pas ringan, berat ya, berat ya. jangan sampai Nanti pas berat. ngobatinnya lama ya. Heeh. Depresi ringan itu saya nggak ngasih obat. Jadi kita akan melakukan talk therapy namanya. Kita akan bicara, mencoba menggali resources yang ada, muatan-muatan emosi yang masih bisa diwarnai dan dibongkar lagi, atau menggunakan perubahan behavior tertentu begitu misalnya untuk membangun kembali, memboosting kembali depresi ringan menjadi hilang. Problemnya ketika dia sudah jadi berat, kita nggak bisa lagi ngelakuin talk therapy. Oh, oke. Baik, datang pas Jawabannya, lagi ringan ya. Heeh. kalau udah berat, justru saya nggak melakukan konseling, saya ngasih obat. Why? Karena pada saat itu muatan emosi yang baik dalam tanda kutip, happiness, joy, nurturing itu hilang, itu nggak ada. Jadi memang tinggal dikasih obat. Apalagi ketika depresi berat ini berlanjut, biasanya sangat mungkin ada gejala psikotik ya dok ya, gejala gangguan jiwa berat. Betul. Ada halusinasi, jadi mulai melihat sesuatu yang tidak ada, mulai ada halusinasi dengar juga bahkan. Oh itu bukan anak lo misalnya, atau mending lu bunuh aja gitu, atau mending lu bunuh diri gitu. Itu kan suicide dan homicide, bunuh diri dan membunuh bayi, infanticide sih kalau istilahnya. Infanticide. Membunuh diri dan membunuh bayi itu common ya dalam berita-berita kita di sosial media gitu kan. Cuma biasanya yang dituduhkan, ini ibunya lemah nih, ini kita sering menuduhkan itu tanpa melihat jangan-jangan memang ada sesuatu yang salah di belakangnya, cuma kita nggak treatment. Kalau sudah halusinasi nggak teman-teman, itu obat harus masuk. Kamu nggak bisa bayangin deh bagaimana rasanya hidup dalam halusinasi, itu nggak bisa dibayangin pokoknya. Gimana rasanya tiap hari dibisikin, bukan tiap hari bahkan ya, tiap melek itu langsung ada yang bisikin, bunuh aja anak lu, kasihan dia gitu. Abis itu lu bunuh diri, bayangin tiap hari digituin, Itu saya pernah tuh dok, ada pasien seperti itu dok. Jadi pasien ini datang memang sudah kelihatan nggak ada kebahagiaan gitu ya, datar karena diantar aja sama suami gitu ya. Memang saya rasa ini udah masuk depresi yang ada psikosis yang tadi dokter bilang, ada perasaan ingin bunuh diri dan membunuh bayinya. Tapi mungkin kalau kita tanya seperti itu, dia mungkin tidak akan menjawab. Tapi saya memulai dengan kata-kata, sering ya kita dengar ya Mbak Ibu ada yang membunuh bayinya. Kita membuat seperti empati. Nah setelah itu dia baru cerita, iya dok, saya tuh sering nangis karena saya kalau megang pisau saya takut gitu, atau deket-deket benda-benda tajam karena saya tuh ingin sekali membunuh gitu. Karena memang ada bisikan bahwa ini harus dibunuh gitu, seperti itu. Jadi dia tidak mengatakan, mungkin dia berpikir ini suatu hal yang gak wajar, masih ada insight-nya benar ya. Tapi kalau kita buat kayaknya nih dia udah masuk psikosis nih ya. Nah, dia baru mengatakannya, baru bercerita, dan suaminya sangat terkejut gitu dengan pernyataan istrinya gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang sering juga loh terjadi. Betul dok, itu hal yang sering terjadi. Bahkan sebelum halusinasi tadi muncul, biasanya keinginan untuk entah infanticide atau suicide itu bisa muncul dalam bentuk ide. Jadi kepikiran aja gitu. Betul. Dan idenya nggak bisa digeser dari kesadaran. Ada di situ gitu. Digeser dikit, distraksi nongol lagi. Tapi yang kayak gini udah nggak enak banget. Ya gimana mau happy merawat bayi kalau idenya aja nyangkut di kepala kan? Dan itu sebenarnya nggak ada yang salah ya dok ya. Kita bisa bawa ke ahlinya untuk dilakukan terapi, betul ya dok? Walaupun udah termasuk yang berat ya dok ya. Walaupun udah yang termasuk yang berat, bisa banget diterapi. Cuman kalau bisa jangan datang yang berat, karena gimana sih hidup dalam perasaan kayak gitu tuh kan nggak enak banget ya. Lebih baik kalau kita datang ketika kondisinya tidak terlalu berat. Cuman kalau saat ini kondisinya berat, justru ini saat yang paling tepat teman-teman. Nunggu tuh jangan ditunda ya. Nggak bisa. Cukup berbahaya, betul. Ditunda pun kondisinya cenderung memberat bukan membaik. Daripada kita udah berat nunggu jadi makin berat kan nggak lucu ya. Ayo kita langsung. Oke, ini kita coba jawab banyak banget nih yang mau nanya sama dokter Jimmy, katanya, dokter Jimmy keren banget sih. Ya emang enak ya ngomong sama dokter Jimmy ya. Dalam banget dia ngomongin ini ya. Mana kita coba baca pertanyaan dulu nih dok. Siap dok. Mana nih pertanyaannya nih, dok? Kalau saya lebih baik ngerawat sendiri daripada dibantu orang lain, tapi malah banyak komentarnya. Nah ini komentar kayak gini ini baru lahiran juga nih, Mbak Levina baru 6 bulan ya. Jadi kalau banyak yang
apa tuh kalau banyak yang komentar misalnya mertua atau orang suami bilang ini gak harusnya kayak begini, dia makin merasa gagal sebagai ibu, mungkin itu makin membuat depresi ya dok ya. Iya, iya, iya. Tadi ada yang pakai bahasa Jawa di sini, Dok. Cocote tonggo katanya. Apa tuh nih dok, cocoteto, oh tocoteto. Oh ya ya ya, komennya Iya, bikin karena stres, betul betul betul. komen-komen orang di sekitar itu kadang bikin stres. Yes. Em, kita kita di Indonesia terutama kita sering mempersepsi realita itu dengan benar atau salah, hitam atau putih gitu. Kayaknya cuman dua hal aja. Kalau nggak bener ya berarti salah. Ya nggak ada Harus abu-abu maka ya. nggak ada. Harusnya tuh begini. Kalau nggak begini tuh salah gitu. Mhm. Padahal di dunia kedokteran aja cukup cukup fleksibel ya dok ya. Betul betul Misal betul ya ASI memang lebih baik eksklusif, tapi jika tidak bisa maka ada fleksibilitas di sana. betul. Misalnya ngomongin Mhm. topik ASI dan topik-topik lainnya. Betul. Jadi Hmm. proses Terus dok. pengasuhan pun proses pengasuhan itu nggak bisa seideal yang ada di pikiran saya. Harusnya ideal begitu ya, nggak gitu banget juga. Jadi kalau ada tetangga keluarga bilang harusnya begini nggak begini, nggak ada harusnya. Ingat, nggak ada harusnya. Sebaiknya, Yang betul dok. sebaiknya Kata kalau bisa harusnya itu lebih baik. sangat ini ya, sangat apa menekan gitu ya dok ya. Heeh. Kayaknya kalau nggak itu salah banget gitu. Enggak Dosa juga, enggak banget juga. gitu ya. Iya, sebaiknya. Kalau bisa Mhm. ya baik, kalau enggak ya lakukan sebaiknya. Tugas kita Mhm. melakukan sebaiknya. Hati-hati sama harusnya memang. Iya iya betul. Mungkin gini dok, kalau misalnya untuk yang pasien sudah masuk dalam depresi, mungkin menyusui juga mungkin tidak dianjurkan ya dok, karena cukup berbahaya ya kalau udah masuk ke area itu ya, karena Bener-bener dok. sangat Nah, berbahaya bagi bayinya ya. persis dok. Nah ini Hmm. yang juga sedikit jadi isu dok. Hmm. Ini udah jelas misalnya ada halusinasi, idenya Hmm. tentang suicide atau infanticide, bunuh diri atau membunuh bayinya kuat banget. Tapi dia nggak mau minum obat karena saya masih menyusui dok. Kasihan Hmm. bayinya kalau nggak disusui. Loh, terbalik, ini bahaya justru. Betul Jika betul kita betul. menyusui dalam kondisi depresi berat, justru yang kasihan bayinya. Dan Hmm. kedua, yang sering kita lupa, kasihan ibunya. Betul. Betul. Karena kita fokusnya kasihan bayinya harusnya disusuin. Iya. Enggak, kasihan ibunya karena harusnya ibunya juga bisa bahagia. Nah, ini saya pakai Hmm. kata harusnya. Iya iya Ibunya iya. juga perlu merasakan hidup. Kamu hidup bukan, iya, perlu bahagia juga kan ya. Makanya pengobatan di saat depresi berat dan menghentikan ASI sementara itu sebenarnya pilihan yang bijak. Bijak bukan Betul. hanya untuk ibu, tapi bijak juga untuk bayi. Untuk bayinya, karena Ini untuk berbahaya ya. keduanya. Karena Betul, betul. berbahaya. Ini buat Betul. keduanya, ibu-ibu. Betul. Ini dari Mbak Demia Laviona ya. Jadi kebutuhan di sini adalah kebutuhan emosinya ya dok ya, bukan dibantu kebutuhan lain yang justru malah bisa membuat emosi memburuk ya. Kebutuhan Ya, ya. emosinya kayak takut nyebrang tadi, kebutuhannya kan kebutuhan akan rasa aman. Kalau kita nonton film, ini film favorit saya dok, film Apa tuh? Inside Out, Pixar. Oh Disney. iya ya. Dia menggambarkan cukup bagus bahwa setiap emosi itu punya kebutuhan. Joy itu kebutuhannya untuk di-share. Jadi nggak bisa kita joy, seneng terus sendirian, duduk doang tuh nggak bisa. Joy itu pengennya tuh di-share. Makin di-share, joy-nya makin besar. Sebaliknya, sadness juga kebutuhan. Kebutuhannya adalah di-share juga. Ada orang yang bersama-sama dengan saya, mendukung saya ketika saya sedih. Nah, itu kebutuhannya sadness. Oh, hebat Untuk dokter ya. didapatkan. Nonton film semua dihubungkan dari sisi psikologis ya. Hebat lagi. Oh ya ya. Nih, ada lagi dari M Staff Store ya. Dia bilang, "Ya, Dok, banyak sekali yang saat kita berusaha menyampaikan perasaan tapi malah disuruh bersyukur." Nah, ini emang nggak bener ya, nggak dengerin gitu ya. Kita kan bukan niat diinin ya, Dok ya, dikasih nasihat ya. Ini malah disuruh bersyukur, makin down aja ya. Betul dan bersyukur tidak menghilangkan depresi. Ini pasti saya banyak diserang habis ini. Tapi ini ilmiah. Iya, ini betul. ilmiah. Ilmiah. Betul. Depresi. Bersyukur bukan jelek, bersyukur itu baik, tapi bersyukur itu punya area otak yang berbeda dibandingkan kejadian depresi. Lokasinya beda. Kamu bersyukur tuh di otak depan sini, depresi lebih banyak terjadi dari samping ke atas, ke belakang, ke tengah ya. Nggak nyambung, bos. Gitu ya, Dok ya. Bersyukur memang membuat kita merasa lebih punya power, punya kekuatan, tapi itu nggak menghilangkan depresinya. Rasa depresinya nggak hilang. Apakah bersyukur jelek? Enggak, bersyukur tuh baik.
Karena bisa jadi bersyukur inilah yang membuat saya bertahan di masa depresi. Itu bisa, tapi tidak menghilangkan. Membuat saya mampu bertahan itu iya. Oh iya, iya. Jadi dua hal yang beda. Suatu hal yang berbeda ya. Beda Wah, banget sebenarnya. baru nih pengetahuan benar ya. Berarti ya kalau sedih-sedih aja nggak apa-apa ya. Jangan Nggak sampai apa-apa, nggak. betul betul. Nah, dulu malah dibilangin dan dikatain lebay, Dok. Oh, kasihan banget nih Mbak Verenoli ya. Nah, kalau yang ngomong kayak gitu jangan dicurhatin ya. Curhat ke tempat yang benar. Iya nih malah dikatain lebay. Aduh. Jangan. Rasain juga kayaknya dia nih, Nih, ada yang nanya lagi nih, Dok. Kartika Ilisir apa nih ya? Ingin bertanya bagaimana dengan perempuan yang pernah depresi berat? Apakah ketika melahirkan nanti akan lebih besar kemungkinan depresinya kambuh? Nih tadi dokter udah cerita ya. Itu faktor yang tidak bisa dikendalikan, tapi jawabannya iya. Yang bisa kita kendalikan adalah screening awal, sehingga tidak jatuh ke dalam kondisi berat. Yang Jadi berat. treatmentnya lebih enak. Buat ibu lebih enak, buat dokternya juga lebih enak, buat bayinya juga lebih enak gitu. Oke, jadi Mbak Kartika diinget-inget nih, kalau saya melahirkan mungkin saya ada peningkatan resiko terjadi depresi. Jadi nanti katakan dengan suami sebelumnya mungkin ya. Suami juga bisa lebih hati-hati ya. Betul. Dokternya juga perlu dikasih tahu biar dokternya betul. hati-hati. Dokternya juga kasih tahu. Dokternya juga kasih tahu. Karena mungkin nggak aware juga ya. Kan ya kadang ya nggak nanya aja, bukan karena gimana ya, kebetulan lagi nggak nanya gitu kan ya. Iya. Karena kalau saya sih sebenarnya screening gitu, Dok, pasien habis melahirkan saya lihat dia cara dia menyampaikan gimana kondisi bayinya tuh memang terlihat berbeda. Bagi yang mungkin ada bawaan sedikit ke arah depresi, dia sedikit kurang bersemangat, itu memang terlihat gitu ya. Atau datang juga kadang-kadang susah gitu ya. Tapi memang terlihat sekali sebenarnya. Kalau kita mau aware gitu, ada screeningnya, Dok. Saya pernah baca dulu ya. Pakai ada yang pakai Edinburgh, ada yang pakai PHQ, Edinburgh ada ya. Macam-macam memang, Dok. Mungkin bisa kita pakai di klinik ya, di rumah sakit ya, kalau misalnya pasca melahirkan gitu ya. Ini saya mungkin salah, Dok, tapi kayaknya kalau di puskesmas pakainya PHQ, kayaknya loh ya, seingat saya. Yang pertanyaannya singkat-singkat, cuma singkat-singkat kok ya, gampang ya. Saya dulu pernah lupa deh. Apakah kamu saat ini merasa bahagia gitu-gitu doang ya? Simple aja screeningnya. Iya, ya. simple aja. Ini ada lagi pertanyaan nih, Dok. Dulu waktu pernyataannya dulu waktu depresi ringan, ayah malah ngatain kamu gak bersyukur dan kurang iman. Nah, ini sering nih kata-kata kurang iman nih diomongin ya bagi yang depresi. Sebaiknya padahal waktu terapi dan konseling sama psikolog aja totalnya 8 bulan. Bersyukur ibu yang bawa ke psikolog. Syukur nih ibunya masih mau bawa ya. Iya. Benar. Iya. Untung ibunya masih aware ya. Masih aware. Kadang-kadang ada juga yang bilang kamu gak usah ke psikiater ya, nanti dikira gila gitu kan. Nah, itu yang berat tuh. Nah, kalau ke saya biasanya saya agak punya ini, Dok. Agak punya pelegaan. Ibu nggak lagi ke psikiater misalnya yang datang dengan postpartum depression. Ibu lagi ke selebgram. Jadi nggak usah malu. Bisa aja, Dokter. Jadi jangan ke psikiater ya. Iya. Kalau ke selebgram bayarnya lebih mahal dong, Dok. Salah ya. Iya. Ini ada lagi nih pertanyaan, Dok. Dok, kalau gangguan kecemasan apakah masuk ke tahap depresi ringan? Kecemasan. Ini pertanyaan yang menarik. Ketika kita mengalami depresi, biasanya ada simptom-simptom cemas yang keluar juga, Dok. Jadi itu common. Jadi misalnya berdebar juga, atau keringat dingin juga, atau pikirannya forecasting ke depan terus-menerus juga, itu wajar. Cuman kalau dari psikiater itu kita nggak ngelihat cuma jenis emosi yang ada, tapi intensitasnya juga. Kalau intensitasnya sampai membuat kita mengalami masalah, baru kita bisa menyebutnya sebagai gangguan. Apakah kecemasan itu depresi ringan? Enggak juga sih. Kita perlu lihat intensitasnya, bukan cuma jenisnya. Kalau tadi kan kita ngomong jenis ya, tapi intensitasnya tuh seberapa? Karena kadang depresi, misal gangguan depresi, itu mengakibatkan gejala cemas, tapi cemasnya sendiri ini cuma gejala, bukan gangguan. Itu harus dilihat terpisah. Harus dipisah. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Banyak banget yang tanya Dokter Jimmy. Dok, saya ibu dengan bipolar dan rutin minum obat. Apakah nanti saat saya program hamil, saya bisa tetap minum obatnya, Dok? Ini pertanyaan menarik, sulit, kompleks. Iya. Asli ini kompleks, Dok.
karena nggak semua obat kan sebenarnya obat mood stabilizer Aman nggak ya? semuanya aman kan ya untuk proses persalinan ya. Karena beberapa mood stabilizer itu diambilnya dari obat anti epilepsi. Itu pun banyak yang nggak safe. Nggak boleh ya Nggak boleh untuk buat kehamilan. kehamilan. Ini perlu dibicarakan sih Ibu. Tidak banyak, tepatnya bahkan sedikit sekali obat mood stabilizer yang bisa dipakai di masa Hamil ya. hamil. Ini perlu dibicarakan antara psikiater dan dokter kandungannya. Betul, nggak boleh dokternya ini saling nggak tahu, itu nggak boleh, harus bicara. Iya, kita janjian dulu dari sekarang nih, Dok. Saya juga sebenarnya suka bingung. Jadi ada beberapa pasien yang memang udah ada riwayat depresi gitu. Saya bingung saat hamil ya harus diberhentikan apa nggak. Padahal saya memang sudah tahu itu termasuk kategori yang nggak boleh. Cuma kalau dihentikan mungkin resikonya cukup berat buat pasiennya ya, Dok ya. Jadi gimana kira-kira ya? Kita tuh gimana ya? Sebenarnya pilihannya adalah mengganti preparat yang aman sebisa mungkin sih, Dok. Pilihan kedua, seandainya preparatnya tetap yang aman itu juga nggak cocok. Nggak cocok sama dia. Misal nggak cocok sama dia, kita tetap melakukan psikoterapi, konseling. Tapi yang terstruktur dan cukup frekuensinya cukup bagus gitu untuk contain kondisinya selama masa kehamilan. Gitu. Iya, aku sering juga nih dapat pasien kayak gini. Oke, Mbak Fatimah, buka mata mikirnya mati aja, tapi nggak bisa tidur sama sekali, mau nangis nggak bisa keluar. Is it dangerous? Oh, Mbak Fatimah ya. Gimana ya, Dok? Ini kayaknya harus ketemu dokter dan panjang nih ceritanya, Dok ya. Iya, Mbak Fatimah, tentu di balik kalimat tadi sebenarnya ada banyak kisah yang di baliknya ya. Itu adalah kalimat yang belakangnya ceritanya banyak sekali. Saya percaya Mbak Fatimah sudah berusaha sebisa mungkin untuk bertahan sampai sejauh ini. Cuman tugas kita adalah menyelesaikan perjalanan dengan baik, bukan cuma bertahan. Oke, kalau begitu mungkin sambil nonton ini kita punya insight sedikit. Mungkin waktunya ya sudah pergi ke psikiater. Pertanyaannya bukan dangerous atau tidak. Pertanyaannya lebih tepat, kapan Mbak Fatimah mau mencari pertolongan psikiater dan psikolog dalam hal ini? Itu yang lebih penting ditanyakan sekarang. Kapan Mbak Fatimah? Nah, boleh dijawab di dalam hati. Ini kayaknya urgent ya, harus ketemu ya. Mudah-mudahan kita perlu ketemu jalan keluarnya ya Mbak Fatimah ya. Oke, saya coba skip lagi ya. Untuk Mbak Winda Yulianti nih, kalau kecapean ngurus anak kadang merasa unhappy. Apa termasuk kategori stres nih, Dok? Iya, stres itu kalau menurut kedokteran, Mbak, stres itu artinya respon alamiah fisik dan psikis, tubuh dan jiwa terhadap hadirnya stresor, terhadap hadirnya masalah begitu ya. Jadi misalnya alarm nyala jam 4 pagi karena saya salah setel alarm terus kebangun padahal belum waktunya bangun, itu sudah stres. Oh iya, betul. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Jadi apakah saya bangun pagi-pagi atau mungkin subuh-subuh atau mungkin tengah malam untuk nyusuin bayi itu stres? Jawabannya iya. Cuman stres itu hal yang wajar. Manusia tepatnya memang harus stres. Bayangin kalau kita nggak stres. Bayangin kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, jomblo-jomblo sekalian itu nggak pernah stres ngafalin 3 kali 3 sama dengan 9 waktu kita kelas 3 SD. Kita nggak ada sekarang. Nggak ada. Oke. Penting dari stres tuh ya. Stres itu penting. Yang menjadi pertanyaan bukan apakah saya stres, tapi bagaimana saya merespon terhadap stres. Karena pas saya stres ngafalin 3 kali 3, bisa aja saya marah-marah, bisa aja saya kabur main bola, bisa aja saya malah menyerah, menangis, tidak berdaya begitu, atau ya udah kerjain. Susah sih, tapi mari kita coba kerjain. Cari yang terbaik ya. Bukan stresnya yang bermasalah, bagaimana kita merespon stres yang bermasalah. Pada depresi, stres, cara menghandle stres ini yang menjadi kemudian berkurang kemampuannya. Jadi kita masuk ke dalam siklus otomatis saja. Saya lagi stres, saya jatuh ke dalam hopeless atau tidak ada harapan. Saya lagi stres, saya jatuh ke dalam helpless. Ini nggak bisa ditolong lagi nih, semua sia-sia. Saya lagi stres, saya jatuh ke dalam guilt. Nah, sebenarnya itu yang masuk ke dalam depresi ya. Itu yang masuk ke dalam depresi. Tapi stresnya sendiri nggak masalah sebenarnya. Oke, udah kejawab ya, Mbak. Ini ada lagi, Dok, baby blues yang tidak teratasi dapat berkembang jadi postpartum depresi ya? Menarik. Enggak sih, Mbak. Jawabannya sebenarnya nggak gitu konsepnya. 85% ibu memang mengalami baby blues, tapi hanya sekitar 10%-an di antara 85% tadi yang menjadi postpartum depression. Artinya angkanya tuh sebenarnya kecil ya. Kecil.
Dan 0,1 sampai 0,2% dari 10% tadi, makin kecil lagi, itu mengalami gangguan jiwa berat. Yang tadi kita bilang ada Psikotik halusinasi, tadi ya. yang kita bilang psikotik tadi. Hmm. Jadi angkanya lebih kecil lagi. Cuma, Oh. wah itu nggak enaknya bukan main, walaupun 0,1%, tapi kita hitung ibu hamil di Indonesia berapa, weh, jadi banyak. Iya. Dan kita nggak tahu yang kita jadi yang mana ya, mau yang sembuh kita- lah, yang 70% apa kita yang 0,1% ya? Iya, Kita kan kita nggak nggak tahu, tahu kita ya. nggak tahu. Heeh. Baby blues sendiri sebenarnya nggak butuh penanganan, nggak butuh. Jadi dibiarin aja, dia akan rilis sendiri, mereda Sendiri, sendiri. betul. Heeh. Yang penting orang sekitar aware ya kalau udah mulai ke arah yang berat ya dok ya. Ya orang Oke. sekitar perlu aware di sini. Oke, ini ada pertanyaan lucu nih dok. Yurandelonya. Dok, saya pengen banget ikut psikiater, tapi selalu kehambat sama pemikiran biaya yang akan mahal. Emang mahal ya dok? Ini stres nih kayaknya nih. Emang mahal dok? Aduh, buka-bukaan harga nih dok. Sebenarnya enggak sih. Hah? Lebih mahal biaya penderitaan batin kita kalau iya, diterusin betul. bertahun-tahun ya. Betul. Kalau nggak diobatin lebih mahal. Berarti memang harusnya kita hitung benefitnya ya. Mahal Iya, tapi kalau bagus, kalau memang dibutuhkan ya kenapa enggak. Plus kalau penting ya. ini jawaban yang agak politikal ya dok ya. Ini jawaban melindungi angka. Cuma ini jawaban seriusnya. Psikiater bisa ditemui dengan BPJS teman-teman. Jadi kalau asik tuh ya. Jadi kalau di rumah sakit ada yang rumah sakit tersebut melayani BPJS, kita bisa ketemu psikiater tersebut. Dokter Jimmy melayani BPJS nggak? Kebetulan di rumah sakit yang saya dudukin itu enggak. Rumah sakitnya yang enggak. Jadi ya otomatis saya jadi gak ikutan kena begitu. Tapi teman-teman nggak harus ketemu. Ada, dan teman-teman nggak harus ketemu saya. Serius, psikiater itu jumlahnya banyak dan sama ya. aja. Harus segera cari. Ya, betul. Harus segera cari pertolongan ya kalau butuh ya. Iya. Jangan nungguin antrian ke dokter Jimmy aja. Penuh ya dok, full book terus ya. Iya, full book. Jadi cari yang terdekat ya. Oke, ini ada lagi dari Arom Setinex bahas tentang depresi karena bercerai dok. Penting banget itu dok, dibahas nanti dok. Depresi karena bercerai, ya betul. Siapa tahu masih bisa diselamatkan ya sebelum bercerai. Gimana caranya menangani rumah tangga yang mungkin mungkin agak sedikit tidak sesuai gitu ya. Iya. Atau mungkin bahkan karena depresi dia bercerai, dianggap ibu yang lemah, dianggap tidak bisa mengurus anak, itu kan juga mungkin ya, itu makin kompleks jadinya ya. Betul. Oh ini benar nih, ada yang bilang ke psikiater bisa gratis dengan BPJS. Saya tiap minggu kontrol ke psikiater nggak bayar karena pakai BPJS. Thanks to BPJS, ya kan, bener kan tuh dijawab tuh. Nih ada lagi nanya nih, dok, saya kalau merasa baik-baik aja boleh minta berhenti minum obat nggak ya? Karena kemarin psikiater saya meresepkan 3 bulan, tapi saya udah dapet cara lain nih yang bikin saya baikkan tanpa obat. Nah ini bener nih, gimana dok? Ini pertanyaan bagus nih. Tapi nanyanya ke psikiaternya, jangan nanya ke saya. Obatnya apa? Nggak tahu ya? Obatnya apa nggak tahu, kita ada di fase mana nggak tahu. Jadi fase pengobatan depresi itu ada fase akut, bahasa gampangnya tuh fase awal gitu ya. Akut kayaknya kok apaan tuh serem, fase awal gitu lah. Ada fase awal, ada fase lanjutan. Nah kita baru boleh berhentiin di fase lanjutan nih. Ada hitungannya, skor depresinya berapa turunnya, kemudian ini sudah masuk ke dalam bulan berapa setelah skor depresinya turun. Nah di sini baru kita bisa ngurangin. Tapi perbaikan itu bisa dirasakan dari fase awal. Jadi misalnya, misal kita baru kontrol gitu, terus kondisinya langsung membaik nih, itu memungkinkan terjadi. Cuman di fase awal belum boleh berhenti, karena resiko kambuhnya besar. Tapi kalau udah di fase lanjutan, ini bisa dibicarakan. Tapi kan saya nggak tahu nih, Mbak, di fase mana, pakai obat apa, penurunan skor depresinya berapa persen, kan nggak kelihatan ya. Jadi nanyanya ke psikiaternya, boleh jangan langsung ya, karena biasanya baliknya lebih berat ya dok ya. Iya, dan ya itu tadi kita juga nggak tahu kita ada di fase mana. Fase yang mana, betul. Kita di fase yang mana. Nah ini lagi nih dari Mbak Rani, dokter, depresi pasca melahirkan itu apakah ada waktu terjadinya seperti lanjutan postpartum blues 2 minggu setelahnya atau bagaimana? Ini pertanyaan menarik. Tadi saya skip menjelaskannya ya. Oh iya betul, kelewat tadi dok kita nih. Kelewat. Jika perasaan ketidakmampuan merasakan kesenangan, perasaan hopeless, tidak ada harapan, helpless, tidak bisa ditolong, perasaan bersalah kepada ibu, kepada keluarga dan lain sebagainya, itu muncul lebih dari 2 minggu dan rasanya kok nggak hilang-hilang, ya itu kita perlu curiga, jangan-jangan saya postpartum depression, itu waktunya konsul selanjutnya. Jadi kalau waktunya expanding lebih dari 2 minggu ya. Lebih dari 2 minggu. Betul.
Jadi 2 minggu Waspada. lebih masih kerasa sedih-sedih, jangan lupa nih ngomong ke dokternya ya. Nah, ini dari Mbak Dian Ambar, saya sedang hamil 31 minggu dan ini kehamilan kedua. Semakin dekat proses kelahiran, semakin banyak pikiran aneh-aneh muncul, takut itu dan lain-lain. Sampai akhirnya jadi mimpi aneh. Wajar nggak ya, Dok? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Kadang kita juga cepet-cepet banget nih mendiagnosis gitu rasanya. Ada pengalaman tidak nyaman, langsung mendiagnosis jangan-jangan saya depresi atau jangan-jangan saya gangguan cemas gitu. Padahal beberapa emosi sekalipun dia tidak nyaman itu emosi yang wajar. Contoh takut nyebrang itu kan nggak nyaman ya, tapi itu masih yang Betul, wajar. Bayangin kalau saya nggak takut, terus nyebrang-nyebrang aja, malah hilang, iya, iya. bahaya sekali. Beberapa Betul, emosi betul. itu wajar selama kita tahu ini sebenarnya nama emosinya ini apa nih. Nah itu pertanyaan pertama. Pada saat saya menyebutkan tidak nyaman, apa nama ini ya? emosinya? Kenali Apa dulu namanya? ya. Kenali dulu. Dan biasanya namanya nggak cuma satu. Biasanya ada beberapa. Sedih, kecewa, takut, marah, cemas gitu misalnya. Jadi namanya ada beberapa. Terus kalau udah, kita lihat masing-masing tadi tuh punya tujuan. Oh, cemas ini berusaha mencegah masa depan yang tidak pasti. Tapi Oh, iya, iya. tetap nggak pasti. Oke, kecewa tadi bermaksud kayak gitu. Jadi ketika kita ngenalin masing-masing, kita jadi lebih paham. Begitu kita paham, biasanya emosinya mereda, Dok. Jadi tujuan emosi itu semudah ngasih itu tahu. ya. Tujuan emosi itu lebih kepada dia ngasih tahu kita sebenarnya apa yang sedang terjadi di dunia dan bagaimana kita merespon. Kebiasaan kita menggeser. Aku nggak mau ngerasain emosi ini, aku maunya emosi positif. Jadi pesannya nggak nyampe, terus ya makanya mereka keep coming back karena pesannya nggak nyampe. Ini pada kondisi normal. Tapi kalau pada kondisi depresi, nggak ada apa-apa, tapi emosinya datang. Nah ini yang perlu diobati. Tapi kalau kondisinya normal, emosinya masih berwarna datang, kita perlu aware. Ini emosi apa ya? Perasaan apa ya? Tujuannya apa ya? Dimulai dari nama emosinya, karena orang Indonesia susah banget. Ditanya apa kabar? Baik gitu. Udah kayak paduan suara, baik. Gitu. Lagi sebel gitu ya, ngomong lagi kecewa nih gitu ya, harusnya dinamai ya, dikenalin ya. Berikan nama. Ih menarik banget loh, Dok, baru tahu loh saya nih masalah kayak gitu, keren deh. Nih ya, Dok, saat kita sadar atau bangun dari postpartum blue, kok gue ngerasa begini ya, baiknya kita pribadi gimana ya agar nggak jatuh ke depresi. Itu tadi udah ya, dikenali dulu ya, Dok ya. Dan kalau udah lebih dari jangka waktunya, jangan enggan buat periksa keahlinya ya. Betul. Bersyukur tidak menghilangkan depresi, hanya membuat mampu bertahan. Betul, Mbak, udah menangkap nih kayaknya nih. Kok deg-degan ya nyimak bahasan ini, langsung seliuran slide kasus bunuh diri dan membunuh bayi kayak role film. Tapi pengen nyimak juga. Duh, maksudnya gimana nih? Iya, tapi dia udah teman-teman mengenali perasaannya ya, perasaan takut ya. Iya, mungkin bahasannya agak triggering ya. Nggak apa-apa kok. Kalau mau istirahat dulu, kan nanti Instagram live-nya disimpan di IG-nya Dokter Elsina nih. Jadi nanti bisa ditonton lanjutannya misalnya kalau kita ke pause. Nggak apa-apa kok. Ya, nanti nyimaknya kalau udah siap ya, kalau udah kuat ya. Kalau udah kuat boleh disimak lagi, nggak apa-apa. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, Dok. Sudah mau deket, cuma kita tanya lagi sampai waktunya ya. Dok, gimana Siap, ya kalau ternyata memahami perasaan orang, dan kalau karena terlalu memahami perasaan orang dan akhirnya membuat kita selalu bersyukur sampai akhirnya membuat perubahan perilaku, Dok. Dan terkadang membuat depresi. Oh, gimana maksudnya? Dok, gimana ya kalau terlalu memahami perasaan orang dan akhirnya membuat kita selalu bersyukur sampai akhirnya membuat perubahan perilaku dan membuat depresi. Ini maksudnya gimana nih, Dok? Iya, saya juga bingung, Dok. Pertanyaannya maksudnya gimana? Oke, Mas, kita skip dulu ya. Kita skip dulu ya, sorry. Ya, maaf ya. Hilangnya rasa kebahagiaan dalam diri apa udah mulai ke arah depresi ringan, Dok? Salah satu clue dari depresi itu bukan sadness, tapi inability to feel happiness. Jadi kalau kita mulai susah, dulu ini hobi yang menyenangkan, sekarang enggak. Happy dulu ya. Kalau itu udah mulai susah, itu waktunya tapi harus konstan ya, Dok ya. Maksudnya kan kadang-kadang nggak happy, tapi tiba-tiba 2 hari lagi happy lagi, itu bukan ya, Dok? Iya, itu bukan. Nggak apa-apa kalau itu. Ya misalnya hari itu saya lagi diare, saya nggak bisa happy ya wajar. Nggak happy ya. Itu normal ya. Itu normal saja. Saya sakit gigi nih, giginya 2 minggu karena dokter giginya appointment-nya baru 2 minggu lagi. Nggak happy 2 minggu, ya bisa-bisa aja. Terus makan pizza biasanya doyan nggak, jadi hilang kebahagiaan. Itu normal ya karena lagi sakit gigi ya. Normal. Betul. Selain ke psikolog atau psikiater ada lagi nggak, Dok, kira-kira? Kemana tuh, Dok, kira-kira? Sebenarnya banyak, tapi pertama-tama harus ke sana dulu. Sebenarnya jawabannya banyak, tapi pertama-tama harus ke sana dulu. Jadi ada yang kemudian setelah depresinya membaik, dia memilih beberapa
modalitas lain seperti misalnya yoga begitu ya, Betul, betul. seperti modalitas lain misalnya Ahli agama? mindfulness, ahli agama misalnya, itu sebenarnya boleh-boleh saja, cuman saran saya jangan lakukan di depresi berat. Enggak, biasanya hasilnya jelek. Oh, Misalnya oke. misalnya ayat yang sama gitu dipakai, ngajak bersyukur misalnya. Pada kondisi ringan kita bisa menyerap itu. Oh Nah, iya, iya, ini cocok bersyukur. dok, betul, betul. Pada saat berat dibilang bersyukur, wah itu Makin bisa stres, tambah. parah, betul, betul dok, betul. Setuju Jadi saya itu dok. di awal tolong ke psikiater atau psikolog dulu buat ini nih, buat Buat tahu menepiskan. ya, depresi tahap apa dia ya. Kalau berat nanti dulu, tahan dulu, nggak kemana-mana kok. Ustadznya nggak kemana-mana, pendetanya nggak kemana-mana, itu guru yoganya nggak kemana-mana, tetap di sana. Tapi kita tahan dulu sampai Kalau kita siap. barengan bisa nggak dok? Barengan gitu, berbarengan. Bisa dok, bisa. Bisa ya. Yang penting ke psikiater atau psikolog dulu ya. Nggak harus ke dokter Jimmy ya, tapi nggak harus. Antrian beliau penuh, full book mulu. Nah ini lagi, kurang iman sama jarang ibadah kata mama saya, padahal saya beneran stres ngadepin anak. Aduh, sabar ya Mbak Iveni ya. Minta pertolongan kalau misalnya udah rasanya udah stres banget ya. Ini pasien aku nih, dok, gimana cara mengatasi mudah stres ketika lihat rumah berantakan, ketika anak tantrum, misalnya langsung frustasi, maunya marah-marah. Tapi ketika suami datang rasanya lebih tenang. Aduh, hebat ya suami nih. Aku juga begitu Mbak, kayaknya semua orang normal ya kayak gitu ya. Iya, coba kita coba maknai itu barusan. Ketika suami datang, saya merasa lebih tenang. Bantuan itu sebegitu pentingnya, betul, ya. Betul. Bantuan itu, dan itu wajar saja. Cuma gini, ibu-ibu, ini ilmu rahasia yang hanya di ruang praktek, tapi saya bagikan khusus di sini. Apa tuh dok? Suffering itu artinya penderitaan. Suffering itu sama dengan pain atau rasa sakit cross resistant. Pain itu rasa sakit, resistant itu menolak. Penderitaan itu datang ketika ada rasa sakit yang saya tolak. Saya nggak mau. Saya pokoknya nggak mau ngelihat rumah berantakan. Saya nggak mau anaknya tantrum. Saya nggak mau ngelihat itu semua. Saya maunya rapi. Itu namanya suffering, penderitaan. Pain, rasa sakit, itu tidak bisa dihindari. Suffering, itu bisa dihindari. Contohnya gimana? Contohnya, anak tantrum. Oke, dia tantrum. Saya sebel, dia tantrum. Tapi nggak ada yang bisa dirubah saat ini. Saya bisa menunggu dia selesai tantrum. By the way, bayimu akan selesai tantrum. Tenang aja. Rumah berantakan. Saya marah melihat rumah berantakan. Tapi ketika saya marah dan ngerapiin, rumah memang rapi, tapi perasaan saya jadi nggak rapi. Oke, hold on dulu. Tetap ada di sana. Saya terima rumah yang nggak rapi, dan saya terima perasaan saya dulu. Terima dulu. Ini berusaha mengurangi suffering, tapi pain-nya tetap ada. Kenapa tetap dirasakan dok? Kan nggak enak. Lah iya, soalnya kalau ditolak juga tambah nggak enak. Kita nggak punya pilihan. Ditolak tambah nggak enak, diterima nggak enak. Pilihannya kan jelas dong ya. Lebih nggak enak atau nggak enak? Ya pilih nggak enak dong. Iya, ini kayak berasa di ruang praktek ya. Ih keren ya. Jadi rasanya tahu gitu ngatasin emosi-emosi nggak enak ya. Bagi kita ya. Terus deh sama deh, kita juga suka ngerasain hal yang sama. Semua ibu-ibu sama tuh kayaknya tuh. Ya. Ya. Nih ada satu lagi nih kayaknya ini nih dia kayaknya butuh bantuan nih dok ya. Saya dijadwalkan SC minggu ini dok, tapi terkadang terpikir untuk bunuh diri setelah itu. Kadang saya berharap saya nggak selamat untuk menghukum keluarga saya dan ayah si bayi. Oke, ini cukup beratnya gimana nih dok? Kira-kira ada masukan nggak buat Mbak M staff nih store ya? Sampaikan ke dokter opsinya ya untuk dikonsulkan ke psikiatri Mbak. By the way, menjelang SC nanti kita akan sama dokternya aja. Misalnya di ruang operasi pun nanti ada dokternya. Suami kan ada di luar. Kalau beberapa yang nunggu gitu, akan ada waktu di mana kita hanya bersama tenaga medis profesional, sampaikan dan minta dikonsultasikan. Karena kalau kita tunggu pun perasaan ini nggak enak banget. Itu nggak enak banget. Oke, ya semoga ada ininya ya. Semoga ada solusi buat ini semua. Ini masih banyak banget tuh. Kayaknya kita nggak mungkin bisa nyelesain ya. Kayaknya nggak mungkin dok. Iya betul ya. Apalagi dokter Jimmy kayak banyak banget pertanyaan. Banyak banget. Dan mungkin kalau memang merasa seperti yang tadi dokter Jimmy bilang, jangan sampai menunda, dan orang-orang terdekat mungkin bisa lebih aware dengan adanya gejala depresi pasca melahirkan, dan itu cukup berat sebenarnya. Jadi aware dan bawa ke ahlinya, gitu ya. Dokter mungkin mau kasih closing statement sebelum kita tutup buat teman-teman. Teman-teman, depresi pasca melahirkan itu kondisi medik, bukan kelemahan, bukan kesalahan. Jadi enggak, itu enggak salah ibunya kalau mengalami kondisi tersebut.
ya memang keadaannya demikian. Jadi berhenti menyalahkan dan mulai mengarahkan diri pada solusi. Solusinya apa? Ayo konsul segera. Jangan ditunggu. Kasihan janinmu, kasihan dirimu. Saya lebih agak keras di sini karena dua orang, ada ibu, ada bayi. Jadi konsul ya. Betul, betul. Oke. Ih, dokter ini lighting banget. Ini pokoknya memberikan pencerahan kepada semua ibu-ibu dan juga mungkin bapak ada yang ikut. Mungkin kita semua sama-sama tahu ya manfaat daripada konsultasi dan menyampaikan perasaan. Gitu ya kita. Mungkin kita tutup ya dok ya. Semoga bermanfaat buat yang lain. Makasih banget loh dokter Jimmy. Aku senang banget. Makasih banget dok. Banyak banget dimasukannya ya ampun. Jadi pengen Aku juga konsul senang lah banget dok. rasanya. Oke siap dok. Ya.